Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Kampus. Saya Rahmawati yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Pernah nggak kalian mengatakan kalau kuliah itu bebas, santai, penuh keseruan, dan tidak banyak aturan? Saya semua berpikir bahwa kehidupan kuliah akan jauh lebih mudah dibandingkan sekolah. Padahal setelah benar-benar menjadi mahasiswa, banyak hal yang telah dibayangkan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang realita dunia perkuliahan, ekspektasi versus kenyataan. Di sini saya sudah ditemani oleh satu mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, yaitu Suci Triandani. Halo Kak Suci, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi pengalaman di podcast ini. Sama-sama Kak, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Nah, banyak siswa SMA yang membayangkan kalau jadwalnya sedikit, lebih santai, bahkan tugasnya tidak sebanyak waktu sekolah. Menurut Kak Suci nih, apakah anggapan itu benar? Sebelum kuliah biasanya ada hari yang diisi 1 atau 2 kuliah. Namun waktu luang itu bukan bisa digunakan untuk justru waktu tersebut biasanya dipakai untuk mengerjakan tugas, baca materi, pekerjaan atau internet, berdiskusi dengan kelompok, hingga mengikuti organisasi atau kegiatan. Jadi kebebasan yang dimiliki mahasiswa Betul sekali, di dunia perkuliahan dosen tidak selalu mengingatkan tugas atau mengejar mahasiswa yang tidak hadir. Mahasiswa dituntut lebih mandiri. Kita kalau tidak disiplin mengatur jadwal belajar, tugas bisa menumpuk dan akhirnya dikerjakan mendekati tenggang waktu. Akibatnya hasil pekerjaan kurang maksimal dan kita sendiri bisa menjadi stres. Nah, berbicara tentang tugas nih, banyak yang mengatakan kalau tugas kuliah jauh lebih sulit dibandingkan tugas sekolah. Apakah benar seperti itu? Menurut saya bukan hanya lebih sulit, tetapi juga lebih kompleks. Tugas kuliah biasanya berupa makalah, jurnal, proposal penelitian, presentasi, observasi lapangan, laporan praktikum, hingga proyek kelompok. Yang lain menjadi tantangan adalah beberapa mata kuliah bisa memberikan tugas dalam waktu yang hampir bersamaan. Saat mendekati ujian tengah semester atau ujian akhir semester, tugas juga sering datang sekaligus. Karena itu, mahasiswa harus pandai membuat skala prioritas agar semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, selain tugas nih, apakah ada kenyataan lain yang sering membuat mahasiswa baru terkejut? Tentu ada, salah satunya adalah proses beradaptasi. Banyak yang berpikir bahwa di hari pertama kuliah mereka akan langsung memiliki teman. Padahal membangun pertemanan membutuhkan waktu. Setiap orang berasal dari daerah, latar belakang, dan karakter yang berbeda-beda. Selain itu, cara mengajar dosen juga berbeda. Ada yang santai, ada yang sangat tegas, bahkan ada yang mengharuskan mahasiswa aktif berdiskusi di kelas. Semua itu membutuhkan proses penyesuaian. Berarti kemampuan berkomunikasi ini juga sangat penting ya? Iya, benar sekali. Mahasiswa perlu berani bertanya ketika belum memahami materi, mampu berdiskusi dengan teman orang lain. Soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan kemampuan memecahkan masalah sangat bukan hanya selama kuliah, tetapi juga ketika memasuki dunia kerja. Nah, kalau kita tentang organisasi, bagaimana? Kalau saya sih setuju ya. Organisasi menambah kegiatan, tetapi juga melatih tanggung jawab, kepemimpinan, manajemen waktu, serta memperluas relasi. Namun, mahasiswa juga harus bijak dalam memilih kegiatan. Jangan sampai terlalu berorganisasi, kan utama sebagai mahasiswa
mahasiswa yaitu belajar. Kuncinya adalah keseimbangan antara akademik dan kegiatan di luar kelas. Selain organisasi nih, banyak juga mahasiswa yang mulai bekerja sambil tantangan tersendiri. Tentu saja, kuliah sambil kerja membutuhkan komitmen dan manajemen waktu yang sangat baik. Mahasiswa harus mampu membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, mengerjakan tugas, dan waktu istirahat. Walaupun melelahkan, pengalaman bekerja juga bisa menjadi bekal yang sangat berharga untuk dunia kerja setelah lulus. Kalau menurut Kak Suci nih, apa pelajaran paling berharga yang didapat selama menjalani perkuliahan? Menurut saya, pelajaran paling berharga adalah belajar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Di perkuliahan kita belajar mengambil keputusan sendiri, menghadapi berbagai tantangan, bekerja sama dengan banyak orang, serta tidak guna menyerah ketika menghadapi kesulitan. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang nantinya membentuk karakter seseorang. Wah, menarik sekali. Nah, terakhir nih Kak, apa tips untuk mahasiswa baru agar bisa menikmati dunia perkuliahan? Ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Pertama, jangan takut mencoba hal-hal baru karena kuliah adalah tempat untuk belajar dan berkembang. Yang kedua itu, biasakan membuat jadwal agar tugas tidak menumpuk. Yang ketiga, jangan malu bertanya kepada dosen maupun teman ketika mengalami kesulitan. Keempat, memanfaatkan kesempatan mengikuti seminar, pelatihan, organisasi atau lomba untuk menambah pengalaman. Dan yang terakhir, jangan hanya mengejar nilai yang tinggi, bangun juga keterampilan relasi karena semua berguna di masa depan. Oke, menarik sekali pembahasan kita, bincangan bersama Kak Suci. Kita bisa menyimpulkan bahwa perkuliahan memberikan kebebasan yang lebih besar dibandingkan sekolah, selalu disertai tanggung jawab yang besar pula. Mahasiswa dituntut untuk mandiri, mampu mengatur waktu, aktif belajar, membangun relasi, dan terus beradaptasi dengan berbagai tantangan. Jadi ekspektasi memang penting, tetapi memahami kenyataan akan membuat kita lebih siap sebagai mahasiswa. Terima kasih banyak kepada kita semua. Terima kasih kembali. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada teman-teman yang akan maupun sedang menjalani perkuliahan nanti. Tetap semangat belajar, jangan takut menghadapi tantangan dan teruslah mengembangkan diri. Oke, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah menyimak podcast Ngobrol Kampus pada episode kali ini. Saya Rahmawati pamit undur diri, sampai jumpa dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa dan tetap semangat menjalani dunia perkuliahan. Dadah. I just had to let you know you're